Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Belum sarapan doang. Oh, belum sarapan. Masya Allah, sarapan dulu ya habis ini ya, teman-teman. Ya siap Pak. Baik teman-teman, nah, pada kesempatan pagi kita kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Yang dimana mata pelajaran akidah akhlak ini, di dalamnya ada perilaku terpuji. Nah, ini dia teman-teman. Membiasakan akhlak terpuji. Di antaranya ada husnudzan, roja, dan taubat. Masuk ke materi pertama, husnudzan. Pengertian husnudzan. Ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu husnudzan dan suudzan. Nah, jadi teman-teman nih, husnudzan itu adalah prasangka baik, sedangkan lawannya berarti suudzan, yang artinya prasangka buruk. Dzan itu sendiri sering juga diartikan ragu, karena mengandung unsur keraguan-raguan, ketidakpastian, bisa benar, bisa salah, dan prasangka itu juga disebut dengan husnudzan ketika prasangka tersebut baik dan prasangka tersebut bisa jelek, itu apabila prasangka tersebut dikaitkan dengan suatu kejelekan, maka disebut dengan suudzan. Nah, husnudzan berarti berbaik sangka, atau kata lainnya tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas nih teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis. Perlu dipupuk sikap berbaik sangka antar sesama manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mempunyai keterkaitan yang kuat terhadap masyarakat, terhadap pertemanan, maka kita diharuskan berhusnudzan, teman-teman. Next, langsung ke permasalahan bentuk-bentuk husnudzan. Nah, baik. Bentuk-bentuk husnudzan. Yang pertama itu adalah husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib nih, dan akan sangat mendukung proses penantapan jiwa keimanan manusia. Jadi ketika kita ingin berhusnudzan, pertama husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudzan merupakan cerminan watak dan karakter manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, tentang hadis husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Yang artinya dari Jabir bin al-Ansari radhiyallahu an, katanya 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan baik, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah semestinya mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita dalam segala hal, rahmatnya,
kepada segenap makhluknya, kasih sayangnya, serta maghfirahnya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap yakin bahwa telah menyediakan jalan keluar, serta berkeyakinan bahwa Allah tidak bermaksud menyulitkan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu cobaan terhadap hambanya melebihi batas kemampuannya. Di ayat lain juga di surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yuridullahu liyuj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah yang namanya menyulitkan hambanya, tidak akan pernah membebani atau memberi cobaan kepada hamba-hambanya melebihi batas kemampuannya. Masya Allah. Lalu sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mententeramkan jiwa serta memantapkan keimanan manusia. Sikap itu akan melahirkan sikap tawadu dan tawakal. Sikap husnudzon terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus yakin nih teman-teman. Yakin bahwa kehidupan ini mutlak sepenuhnya di bawah kontrol Allah. Bahkan dalam suatu riwayat, bahkan daun-daun yang bertebaran, daun-daun yang gugur itu tidak lain tidak bukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala akan membawa ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hidup manusia. Selanjutnya, husnudzon kepada sesama. Husnudzon kepada sesama, kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Apalagi dasarnya hanya omongan atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang suka adu domba, suka gibah, suka fitnah, menggunjing, dan lain-lain. Nah, maka dari itu teman-teman, kita nggak boleh nih yang namanya bersuudzon kepada sesama, melainkan harus berhusnudzon. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengibaratkan bagaimana kondisinya atau bagaimana Allah mengibaratkan seseorang yang bersuudzon atau berprasangka buruk atau membicarakan kejelekan orang-orang lain. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu, salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam keadaan itu curiga? Curiga yang tidak berdasar juga enggak boleh nih teman-teman. Yang dianjurkan adalah sikap waspada dan berhati-hati.
Seringkali kita saksikan kan ya di antara kehidupan kita ini, terlalu sering berprasangka jelek kepada sesama. Ayo, siapa di sini yang sering menggunjing temannya? Lain kali jangan seperti itu ya teman-teman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tadi Bapak bicara, Bapak jelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Lanjut ke husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri berarti kita mempunyai penilaian baik terhadap diri kita, berprasangka baik terhadap diri kita. Husnudzon terhadap diri sendiri juga bisa berwujud sikap percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang dapat meraih cita-cita. Jadi kita itu sebagai manusia jangan suudzon terhadap diri kita sendiri. Jangan mengatakan bahwasanya saya lemah, saya bodoh, ataupun saya nggak mampu melakukan ini. Jangan teman-teman. Tapi kita harus optimis. Kita harus optimis dan kita percaya diri bahwasanya kita itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Jadi kita jangan pernah mencela diri kita sendiri. Yang sesuai apa yang saya katakan tadi, bahwasanya kita itu harus optimis teman-teman. Dan juga dalam ayat ini jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Kalau misalkan bahasa kitanya itu papoyok-poyokan gitu kan ya. Kalau kata bahasa Sundanya mah. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Masuk ke larangan suudzon. Next. Secara tidak sadar, manusia berprasangka yang tidak baik terhadap Allah atau terhadap orang lain. Sikap suudzon adalah sikap tercela yang harus dihilangkan dari jiwa manusia. Tidak diperbolehkan suudzon kepada sama siapa saja, apalagi suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya, masuk ke hikmah dan keutamaan husnudzon. Apa sih hikmah dan keutamaan husnudzon itu? Ini teman-teman. Yang pertama adalah husnudzon akan mendatangkan ketenteraman lahir dan batin. Jadi orang yang selalu husnudzon itu hatinya selalu tentram karena tidak berpikiran buruk kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Orang yang memiliki sikap husnudzon kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh Allah, oleh sesamanya. Karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan olehnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah sikap husnudzon akan menjauhkan kepada dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, fitnah, mengadu domba, dendam, dan menggunjing. Lanjut ke bahaya dari sikap suudzon. Perilaku bahaya dari suudzon itu sangat fatal sekali teman-teman. Di antaranya suudzon itu akan menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya. Jadi yaitu akan senantiasa gelisah gitu teman-teman. Karena batinnya itu dipenuhi
dengan tujuan-tujuan yang tidak mendasar. Jadi selalu suudzon aja bahwasanya ketika orang tetangga gitu kan ya dapat mobil baru gitu kan, dapat mobil baru, dapat harta harta yang melimpah, kita itu selayaknya seharusnya harus berhusnudzon dan mendoakan kebaikan, bukannya bersuudzon mengatakan bahwasanya si fulan dapat duit itu dari mana ya, apakah hasil dari nuyul atau dari ngepet atau dari pesugihan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nauzubillah. Lalu selanjutnya suudzon akan membuat seorang jauh dari Allah. Kenapa sih akan jauh dari Allah? Ya akan keluh kesah terus menerus, jadi selalu ngeluh sehari-harinya itu, karena mengatakan bahwasanya Allah itu nggak adil, Allah itu pokoknya macam-macam lah yang berprasangka buruk terhadap Allah. Maka si penderita yang bersuudzon kepada Allah itu akan mendapatkan penderitaan tekanan batin. Maka kita tidak diperbolehkan suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah maupun sesama maupun kepada diri sendiri. Selanjutnya kepada orang yang memiliki sikap suudzon akan menimbulkan retaknya hubungan antar sesama, terlebih lagi jika sasaran suudzon tersebut mengerti. Dan pada puncaknya, suudzon bisa menimbulkan ketegangan, bahkan peperangan, karena masing-masing pihak menaruh kecurigaan kepada pihak lainnya. Masuk ke roja sekarang, materi roja. Apa sih maksudnya roja itu? Secara bahasa, roja berasal dari kata roja yarju, rojaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ah, maka artinya amalahu, dia mengharapkan. Jika dirunut dari makna bahasa, maka asal makna roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Mengharap atau harapan menurut Imam Al-Ghazali adalah kegembiraan hati karena menanti harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Nah, jadi roja ini adalah merupakan sesuatu sikap mengharap atau pengharapan kepada sesuatu kebaikan. Jika mengharap ridho, rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak pernah melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya, jangan harap deh akan meraih ridho dan rahmat Allah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang sudah tidak punya harapan disebut orang yang berputus asa, dan ini sangat berbahaya. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya orang yang alim yang benar ialah yang tidak membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak membuat orang merasa aman dari hukuman Allah. Oleh karena itu, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah dokter-dokter hati yang memberikan nasihat, mendatangkan harapan atau roja ini bagi setiap orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah, mengatakan, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Masuk ke ciri-ciri sifat roja. Yang pertama adalah optimis. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapannya dapat timbul kembali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, pada ayat ini mengatakan bahwasanya setiap kesulitan yang kita alami, yang kita jalani di dunia ini, pasti ada kemudahannya. Pepatah mengatakan bahwasanya kita itu tidak selamanya ada di bawah, melainkan bisa kadang di atas dan kadang di bawah. Orang yang sakit pun ya seharusnya mempunyai perasaan optimis. Perasaan optimis. Agar optimis itu, keoptimisan tersebut menjadikan sugesti kepada tubuhnya agar menjadi tubuh yang sehat kembali, sehingga membantu proses penyembuhan. Selanjutnya dinamis. Nah, dinamis ini adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, apabila selesai menyelesaikan segala sesuatu atau tugas, maka bergegaslah untuk merencanakan program-program berikutnya. Itulah ajaran dinamis seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Insyirah. Nah, ini lanjutan ayat yang tadi nih, teman-teman. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan-urusan yang lain. Di ayat lain, fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke cara membiasakan sifat roja. Nah, apa sih cara-caranya untuk membiasakan sifat roja? Yang pertama itu selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat kelak. Selalu cinta, mahabbah kepada Allah dan beragam situasi dan keadaan. Yang kelima, yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hikmah dan keutamaan roja. Sikap roja merupakan sikap optimisme total sebagaimana seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal segera diraih. Roja akan menjadikan seorang hidup tanpa kesedihan. Roja akan membuat seorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Roja akan membuat seorang mengharapkan rahmat Allah. Roja juga membuat seorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Materi selanjutnya adalah taubat. Pengertian taubat. Kata taubat berasal dari kata taba, yang darinya terbentuk antara lain kata taubah. Pada mulanya berarti kembali. Taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atau dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, jadi taubat ini merupakan salah satu sikap kita apabila kita melakukan suatu dosa, di mana dosa tersebut akan menjadikan kita seorang hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sih manusia itu harus bertobat? Nah, jawabannya
karena perbuatan dosa yang dilakukan seorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tidak putus asa atas rahmat yang Allah telah berikan. Syarat-syarat taubat. Nah, ada beberapa syarat-syarat taubat nih teman-teman. Di antaranya agar taubat tersebut diterima Allah, maka harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, taubat yang dilakukan seketika itu juga, yaitu sadar bahwa ia telah berbuat kesalahan. Nah, maka bagaimana mengantisipasikannya dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Nah, jadi ini teman-teman nih penting nih. Bagi kita yang mempunyai hutang, walaupun Rp1 saja, maka di akhirat kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bagi orang-orang yang mempunyai hutang, mereka akan diambil kebaikannya untuk yang dihutangkan itu. Bahkan jika seandainya amal orang tersebut yang berhutang itu habis, maka segala keburukan dari si penghutangnya akan dilimpahkan kepada si penghutang. Di samping itu ada beberapa amal yang apabila dilakukan akan menghapus atau melebur dosa kita. Di antara lainnya adalah wudu, sholat fardu, sujud dalam sholat, puasa Ramadan, sholat tarawih, dan sebagainya. Taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal dan mengakui kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Hikmah dari keutamaan taubat. Orang yang bertobat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Mereka itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak gegabah. Orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan. Orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar akan masa depan hidup yang dijalaninya. Orang yang bertaubat juga memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada tambahan nih teman-teman sebagai penutup, di mana sebagai doa taubat nih teman-teman. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, diajarkan doa sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada di Quran surah Al-A'raf ayat 23. Serta doa taubatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa taubatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, itu teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin sekarang kita absen dulu ya. Yang pertama Fatir. Hadir, Pak. Fatir hadir. Oke. Terus Hafsah hadir. Hadir, Pak. Hadining.
Hadir, Pak. Raimanda. Hadiroh, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Ada yang izin atau apa hari ini? Alhamdulillah Pak, masuk semua. Alhamdulillah. Baik, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai materi-materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya istirahat, lalu masuk lagi ke jam berikutnya. Bapak izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama.